Pada tanggal 1 November, saya diberikan surat untuk menghadiri sidang untuk pergantian peserta. Sulastri, anak petani yang lolos Bintara Polri namun digugurkan Polda Maluku Utara. Sulastri Irwan, salah satu calon siswa Polwan di Polda Maluku Utara, terpaksa digugurkan usai dinyatakan lulus. Sulastri sampai kini masih tak menduga keputusan tersebut akan diterimanya. Padahal usai mengikuti semua tahapan seleksi hingga pengumuman akhir pada 2 Juli 2022 lalu, Sulastri mulai aktif mengikuti pelaksanaan apel di Polda Maluku Utara. Sayangnya, pada Agustus 2022 lalu, tiba-tiba Sulastri dipanggil pihak pelaksana, ia pun dinyatakan gugur lantaran sudah melewati batas umur. Sulastri Irwan adalah seorang anak petani asal Kepulauan Sula, Maluku Utara. Dia mengadu nasib dengan mengikuti seleksi Diktuk Bintara Polri Gelombang 2 2022 di Polda Maluku Utara. Usai mendaftar nama, ia pun tercatat sebagai casis pada draft seleksi di Polda Maluku Utara. Sulastri Irwan, perwakilan Polres Kepulauan Sula dengan ranking 3 akan mengikuti pendidikan Gelombang 1 2023 nantinya. Dia dinyatakan lulus pada sidang terbuka penetapan dan pengumuman kelulusan yang dibacakan panitia Polda Maluku Utara. Mendengar informasi tersebut, Sulastri Irwan bersama keluarga merasa senang. Begitupun dengan ayahnya, yang dari awal tidak mengetahui kalau ia ikut seleksi polisi. Namun naas kegembiraan dan harapan tiba-tiba pupus. Namanya diganti dengan seorang perempuan di posisi peringkat keempat atas nama RMH. Kepada tribunternate.com, Sulastri Irwan menceritakan apa yang dialaminya. Dia dinyatakan lulus pada tahap akhir 2 Juli 2022. Setelah dinyatakan lulus, ia mengikuti apel selama 1 bulan untuk seluruh perwakilan Polres di SDM Polda Maluku Utara. Setelah mengikuti apel dan masuk pada Agustus, SDM Polda Maluku Utara melakukan panggilan. Dari panggilan itu katanya, umurnya telah melewati batas yang ditentukan di mana ia lahir pada 4 Juni 1999. Dengan begitu ia menyebut dirinya ditahan di Polres Ternate, tidak dipulangkan ke Polres Kepulauan Sula. Dia pun menunggu dari Agustus sampai 1 November baru ada surat keputusan untuk sidang. Setelah menerima surat di bulan November 2022 ini berisi pergantian peserta Bintara Polri. Isi dalam surat itu tidak dituangkan dalam surat kompetensi khusus atau Bakomsus. Tetapi dalam ruangan sidang barulah ditulis di spanduk Bakomsus Kesehatan. Isi surat ternyata dari Polda Maluku Utara. Dalam persidangan mereka menanyakan profesi ayah Sulastri. Sulastri pun menjawab jika ayahnya adalah seorang petani serabutan. Dalam persidangan, Polda Maluku Utara mengungkap Sulastri Irwan dinyatakan tidak memenuhi syarat karena umur dirinya telah melewati dan digantikan dengan orang di posisi peringkat keempat. Sulastri berujar jika peserta peringkat 4 dan 5 juga hadir dalam sidang dan diminta tanda tangan berita acara. Karena dirinya dianggap tidak memenuhi syarat dalam persidangan, namanya diblok dan digantikan dengan peserta lain bernama RMH, di mana nama tersebut diketahui merupakan ponakan salah satu perwira berpangkat AKBP yang bertugas di SDM Polda Maluku Utara. Asisten Sumber Daya Manusia Polri merespon kasus Sulastri Irwan, casis Bintara Polri yang digugurkan Polda Maluku Utara. Masalah tersebut langsung jadi perhatian Mabes Polri dengan cara melakukan supervisi ke Polda Maluku Utara. Supervisi ke Polda Maluku Utara itu dipimpin langsung Karojianstra SDM Polri, Brigjen Pol Sadi Nugroho. Menurut Brigjen Pol Sadi Nugroho, supervisi ini dengan tujuan penerimaan Tamtama Polri. Selain itu membahas masalah seorang casis jalur Diktukba Polri Polda Maluku Utara. Dia juga mengaku pimpinan Polri akan mengambil sikap bijaksana untuk bisa mengakomodir, sehingga kesannya siapapun tidak dirugikan terhadap setiap sumber daya yang layak. Tentu akan dipertimbangkan untuk diberdayakan sekalipun ada kekurangannya. Menurut Sandi, seleksi yang diikuti Sulastri dimulai dari tingkat Polres hingga pusat. Pusat atau Mabes Polri harus ambil bagian untuk melakukan cek dan balance setiap peserta. Oleh karena itu, seleksi tingkat daerah dicek betul. Begitu juga di tingkat Mabes Polri pun dicek kembali untuk lebih adil dan transparan. Setiap seleksi dilakukan secara terbuka sehingga jika ada kesalahan cepat tersampaikan. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!